Walking in the sun and run. I completely love it since I run. Walking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya bersama Ibu di sini, masih dalam mata kuliah Legal Drafting. Mudah-mudahan teman-teman tetap selalu semangat dan dalam menjalankan ibadah Ramadan ini juga diberikan kelancaran. Allahumma amin. Oke, kali ini kita akan belajar tentang anatomi perjanjian. Ya, nanti silakan teman-teman catat ya hal-hal yang memang dianggap penting dan perlu dalam anatomi perjanjian. Oke, simak baik-baik materi anatomi perjanjian. Ya teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang anatomi perjanjian ya. Nah, tapi terlebih dahulu kita mengingat kembali ya tentang materi perjanjian. Ada yang masih ingat syarat perjanjian? Ya, jadi syarat perjanjian ini juga telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, KUH Perdata atau BW Book Liquid Book, terdapat pada pasal 1320. Jadi dalam pasal tersebut ada 4 syarat perjanjian, menyatakan 4 syarat perjanjian ya. Oke. Jadi perlu teman-teman bedakan ya apa konsekuensi yang terjadi bila mana syarat subjektif atau syarat objektif tidak terpenuhi. Jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan batal demi hukum. Nah, perbedaan daripada tidak terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif tentu dapat dibatalkan dan juga batal demi hukum ya. Jadi dapat dibatalkan sama halnya salah satu pihak dalam suatu perjanjian itu dapat membatalkan itu bila mana syarat subjektif tidak terpenuhi ya. Nah, apabila batal demi hukum, jadi batal demi hukum ini manakala konsekuensinya maksudnya ya, konsekuensinya menyatakan bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak dianggap tidak pernah ada ya. Karenanya dalam suatu perjanjian harus benar-benar memenuhi keempat syarat sesuai dengan pasal 1320 atau adanya syarat subjektif dan juga syarat objektif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi anatomi kontrak, anatomi perjanjian atau kira-kira dalam suatu perjanjian isinya apa aja sih. Sebelumnya kan teman-teman sudah Ibu berikan tugas ya berupa perjanjian tertulis ya. Selebihnya itulah yang teman-teman buat. Nah, ini adalah materinya untuk sebelum membuat perjanjian tertulis terlebih dahulu. Ini sebetulnya teman-teman baiknya memang mempelajari tentang anatomi kontrak ataupun anatomi perjanjian. Jadi anatomi kontrak ini pertama adalah judul, pembukaan, ada komparisi atau para pihak. Jadi ada komparisi ini para pihak ya. Terus premis, sebab atau dasar terbentuknya suatu perjanjian. Selanjutnya ini yang menjadi pokoknya adalah isi perjanjian atau syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian maka ditulis dalam suatu isi perjanjian ini. Selanjutnya ada accept clause dan juga yang terakhir adalah penutup. Oke. Jadi pertama tentang judul ya. Nah, judul ini harus mencerminkan jiwa dari perjanjian. Misalnya adalah perjanjian jual beli rumah, maka isinya jelas tentang jual beli rumah. Tidak boleh misalnya isinya adalah hutang piutang tapi judulnya jual beli rumah, maka harus disinkronkan antara judul dan juga isinya.
Ditulis dalam bentuk singkat dan dengan bahasa baku. Jelas, singkat, padat, dan dapat dipahami. Terus biasanya perjanjian ini dalam judul ada penomoran. Contohnya ini ya. Contohnya teman-teman dapat dilihat ya, surat perjanjian pemborongan pekerjaan. Maka di sini karena ranahnya adalah instansi, maka diberikanlah nomornya, nomor sekian 600/4 garing SPPP garing PPAB garing kota garing APBD garing ke-11 garing 2003. Nama perjanjiannya berarti ini misalnya perjanjian kredit antara pemerintah Indonesia dan Fortis Bank SA ya ini. Karena lembaga, maka biasanya ada penomorannya ya. Itu dalam hal judul. Selanjutnya setelah judul ada pembukaan. Nah, jadi pembukaan ini merupakan awal akta ya. Biasanya dalam pembukaan menunjukkan waktu, tempat ataupun tanggalnya terjadi suatu perjanjian itu kapan. Itu biasanya isinya dalam ranah pembukaan. Contoh pembukaan, ya contoh pembukaan misalnya pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan April tahun 2017 bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini adalah bagian kolom pembukaan. Selanjutnya komparisi ya. Komparisi ini merupakan bagian yang menyebutkan nama para pihak dalam suatu perjanjian ya teman-teman. Jadi identitas para pihak yang melakukan suatu perjanjian ini ya letaknya pada komparisi. Bukan komparasi ya, tapi komparisi. Mencantumkan identitas yang menjelaskan kedudukan dan kewenangan para pihak. Nah, contohnya di sini ya. Contoh komparisi misalnya nama, siapa, jabatannya apa, pengelola sebagaimana, alamat. Terus selanjutnya misalnya menjalankan jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk atas nama pemerintah Kabupaten Majapahit berdasarkan surat keputusan Bupati, dan selanjutnya disebut pihak pertama. Nah, pada umumnya suatu perjanjian dalam hal komparisi ini ya atau identitas para pihak ditulis itu pertama adalah pihak pertama, pihak kedua, seperti itu ya, itu umumnya. Atau bisa juga misalnya supaya lebih jelas, misalnya gini ya, dalam perjanjian jual beli maka nanti pihak pertamanya disebut sebagai penjual misalnya ya, pihak kedua disebut sebagai pembeli, itu misalnya lagi. Atau dalam hal perjanjian waris misalnya, kalau perjanjian pewaris, pembagian waris berarti pewaris 1, pewaris 2 dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan tema ataupun esensi yang ada dalam suatu perjanjian. Ini masih contoh dalam komparisi ya. Oke, setelah adanya identitas para pihak atau pada bagian komparisi, selanjutnya di sini ada premis atau suatu hal sebab ya. Jadi dalam premis ini merupakan pengantar akta yang menjelaskan maksud dan tujuan dari para pihak. Nah, bisa juga berisi alasan ataupun dasar pertimbangan adanya suatu perjanjian. Jadi premis ini juga disebut sebagai konsideran atau latar belakang lahirnya suatu perjanjian. Nah, dalam hal kasus tertentu atau kondisi tertentu ya, biasanya dalam perjanjian itu dijelaskan misalnya hal tersebut terjadi perpanjangan kontrak, rekontraktual atau pembaharuan kontrak, itu dijelaskan. Jadi intinya premis itu seperti halnya latar belakang suatu perjanjian itu ada karena apa? Nah, dijelaskan dalam poin premis ini. Contohnya ini ya, misalnya sebelumnya para pihak menerangkan di poin 1, 2, 3 bisa itu terserah, tidak ada hal yang baku berapa jumlah premisnya. Oke, jadi sebabnya ini masih contoh ya, nanti bisa teman-teman baca dalam slide yang ibu berikan ini ya. Oke. Setelah premis, nanti kita masuk ke ranah isi kontrak. Jadi dalam isi kontrak ini dapat dibuat bebas ya.
kecuali telah diatur dalam undang-undang. Telah diatur dalam undang-undang misalnya contoh perjanjian ekonomi syariah tentang murabahah, maka harus sesuai dengan akad murabahah. Istisna harus sesuai dengan akad istisna. Jadi dalam ekonomi syariah kan terdapat hukum jual beli. Hukum jual belinya memiliki sifat-sifat tertentu, misalnya murabahah, istisna, ijarah mutahiyah bitamlik, maka itu disesuaikan dengan aturan ataupun undang-undang yang melekat pada suatu perikatan tersebut. Selanjutnya mencantumkan segala hal dan pokok yang dianggap perlu, yaitu masuk ke dalam kategori isi ya. Selanjutnya sebagai pernyataan kehendak para pihak yang tertuang dalam pernyataan tertulis. Dan isi kontrak ini juga menjelaskan dengan detail mengenai objek perjanjian. Jadi kira-kira dalam perjanjian ini termasuk perjanjian apa? Hutang piutangkah, jual beli, pembagian waris, pranikah. Jadi disesuaikan dengan isi perjanjiannya. Terus menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak untuk untuk melengkapi atau menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak serta uraian lengkap mengenai prestasi. Prestasinya itu apa? Pihak pertama kira-kira kewajibannya bagaimana, haknya bagaimana, pihak kedua juga seperti apa. Itu dijelaskan dalam isi kontrak. Selanjutnya, dalam isi kontrak ini baiknya dijelaskan dengan bahasa sederhana dan satu tafsir. Maksudnya apa? Supaya para pihak dapat memahami benar-benar dapat memahami isi perjanjiannya ya. Nah, jika menggunakan istilah teknis sebaiknya mencantumkan definisi atau ketentuan umum. Nah, misalnya perjanjian murabahah. Maka pada bagian awal biasanya dicantumkan tentang akad murabahah itu seperti apa, itu dijelaskan. Selanjutnya ada ketentuan dan syarat harus bisa dilaksanakan dalam praktek. Ya, semakin detail semakin bagus. Jadi klausal atau pasal-pasal isi pasal-pasal dalam suatu perjanjian semakin jelas itu maka semakin baik. Harus memperhatikan asas-asas perjanjian itu terutama ya. Nah, selain suatu isi, dalam isi ini nanti ada bagian accept clause ya teman-teman. Jadi bagian accept clause ini biasanya menyangkut masalah one prestasi ya. Ada one prestasi, overmark, force majeure, dan juga cara penyelesaian sengketanya. Terus perlu diatur karena mungkin jadi bagian accept clause ini perlu diatur ya, karena resiko-resiko yang timbul dari suatu perjanjian itu perlu diamankan supaya para pihak dapat terjamin atas hak-haknya. Nah, dalam accept clause ini juga sebagai tempat untuk memasukkan pasal-pasal pelengkap lainnya. Misalnya contoh yang lain adalah pasal addendum. Nah, pasal addendum ini adalah suatu hal isi yang memang belum diatur dalam perjanjian tersebut, kemungkinan dalam satu hal tidak terpisahkan dalam beberapa syarat-syarat yang lainnya. Misalnya dalam hal perjanjian hutang piutang ya misalnya. Nah, dalam perjanjian hutang piutang di lembaga tersebut misalnya terdapat beberapa SOP atau aturan yang memang semuanya itu tidak dicantumkan dalam suatu perjanjian karenanya biasanya dalam pasal tersebut harus diisikan addendumnya. Oke, untuk one prestasi, teman-teman masih ingat ya one prestasi itu apa? Ya, one prestasi itu adalah tidak melaksanakannya prestasi. Maka dalam suatu isi perjanjian harus jelas konsekuensi dasar apa yang sekiranya para pihak tidak menjalankan kewajiban ataupun hak dari para pihak yang lainnya, maka akan mendapatkan suatu konsekuensi. Nah, force majeure atau overmark. Jadi force majeure atau overmark ini adalah suatu keadaan terpaksa yang tidak mungkin hal tersebut diabaikan atau seseorang tidak dapat melaksanakan suatu prestasi karena adanya hal-hal terpaksa. Di sini ada overmark dan juga force majeure ya. Jadi overmark ini biasanya itu sangat jarang sekali dicantumkan dalam hal perjanjian tertulis
itu jarang. Yang sering sekali dimasukkan dalam suatu perjanjian tertulis itu adalah bagian force major-nya ya. Jadi force major di sini adalah suatu keadaan terpaksa manakala seseorang itu tidak dapat menghindari. Contohnya apa? Contohnya misalnya bencana alam, terus huru-hara, apalagi ya gempa bumi, gunung meletus. Nah, itu termasuk ranahnya bencana alam. Jadi suatu keadaan terpaksa sehingga para pihak tidak dapat menjalankan prestasi ya, tidak dapat menjalankan prestasi atau terjadinya wan prestasi. Hal tersebut kalau misalnya dalam force major, keadaan terpaksa atau overmark, maka dapat dimaklumi atau dapat dipertimbangkan nantinya ya. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Nah, manakala salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lain tidak melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati, maka baiknya perlu dituangkan kira-kira penyelesaiannya itu seperti apa. Biasanya secara musyawarah ya, secara musyawarah atau jalur non litigasi. Tapi kalau tidak bisa, maka masuk ke ranah meja hijau atau jalur litigasi. Oke, ini wan prestasi. Nanti silakan teman-teman bisa baca dalam slide ini ya teman-teman. Selanjutnya kita nanti akan sesi tanya jawab. Oke teman-teman, cukup sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan melalui ulasan video ini ya. Selanjutnya atau selebihnya kita diskusi bareng seperti biasa melalui WA Group. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.